Oke deh, kalau kalian semua udah bisa denger, bisa ketik oke di komen chat. Semuanya udah bisa denger aku dengan baik belum? Oke deh, kalau udah bisa denger tolong ketik oke di chat ya. Kita sambil nunggu orang-orang datang sebentar. Oke deh, kita mulai aja ya. So, halo semuanya. Thanks for joining us in our today's session with Kak Kay Savory, di Relationship Financial Talk. Tapi sebelum kita mulai, on behalf of Before 25, kami mau say thank you untuk segenap sponsor yang sudah membantu acara B25 ini, seperti Lamore Pastry, Dariku, Crispy, Lakswana, Alex, Female Daily, Utopia, dan Sejuta Cinta. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku ingin memperkenalkan speaker kita dulu nih. Speaker kita ini di sesi ini adalah Kak Kay Savory, and Kak Kay Savory adalah relationship coach dan co-founder of Kelas Cinta. And visi Kelas Cinta ini untuk membantu sekitar dalam perkembangan diri, in particular about relationship. Di sesi kali ini kita akan membahas masalah finansial di sebuah relationship. Kadangkala membicarakan tentang hal ini adalah hal yang sensitif. So without further ado, aku akan invite Kak Kay untuk ngobrol-ngobrol. Oke deh. Halo, Halo Kak Kay, apa kabar? baik. Thank you udah diundang, Lawrence. Oh iya iya Kak, kita langsung mulai aja kali ya Kak. Oke, nggak pakai Iya, basa-basi nih ya. iya dong. Ya kan membicarakan masalah finansial, apalagi di relationship, kadang masalah yang Mm, sensitif kan ya Kak. So, menurut mm-mm. kakak, kenapa membicarakan masalah keuangan sangatlah penting di relationship? Penting karena segala sesuatunya kan butuh uang. Jadi, apalagi nanti kalau udah makin serius, ketika mau merit, itu segala sesuatunya pakai uang kan. Iya, Mau beli rumah mungkin, mau sekolahin anak di mana, atau mungkin nanti ada orang tua yang sakit, kan harus bayar rumah sakit itu kan semuanya pakai uang, jadi perlu ada komunikasi, perlu ngobrol gimana caranya untuk handle masalah-masalah seperti itu, masalah finansial ya. Dan gimana, apakah akan patungan atau masing-masing saling membayarin atau gimana, dan itu harus dibicarakan. Karena biasanya eh, karena kita kan hidupnya tinggal besarnya di keluarga sendiri nih ya. Jadi misalnya iya, kita lihat papa mama kita, oh papa mama kita joint account misalnya gitu, uang uang suami, uang istri gitu. Jadi eh, kita pikir itu memang sewajarnya. Jadi ketika kita pacaran, relationship sama orang lain, kita langsung berasumsi harusnya begitu. Padahal mungkin pasangan kita tinggal di keluarga yang berbeda. Mungkin papa mamanya punya punya uang masing-masing gitu loh, punya tabungan sendiri-sendiri, jadi pisah gitu uangnya, dan pasangan kita anggap itu yang benar gitu loh iya, ya. Jadi iya. sama-sama saling asumsi, dan ketika nggak pernah di ngobrolin, cuma kayak asumsi doang, emang udah seharusnya seperti itu. Jadi ketika relationship makin lama makin serius atau bahkan menikah, baru kaget, kok lu nggak kayak papa mama gue gitu. Kita harus kayak papa mama gue dong. Loh, enggak dong, harusnya kayak papa mama aku, itu paling bener. Masa suami istri Iya. pisah gitu kan. Ya akhirnya jadi berantem gitu. Jadi benar-benar harus diobrolin dulu jauh-jauh hari sebelum menikah. Oh iya, benar-benar Kak. Ini pertanyaan yang aku Mm-mm. mau tanyain selanjutnya ini di baiknya tahap relationship mana nih? Sebaiknya kita membicarakan masalah keuangan dengan pasangan kita. Kan kadang kalau misalnya kita baru pacaran gitu, terus ngomongin masalah keuangan, yang pasangan satu takutnya ngira kayak, oh ini dia ngarep aku untuk menghidupi dia atau gimana gitu. Jadi menurut kakek bagusnya di tahap mana nih kak? Eh, sebenarnya dari sejak awal-awal pacaran udah bisa, tapi dengan cara yang santai kan.
Dan kayak contohnya sekedar nanya dong, kamu udah ada asuransi belum gitu. Misalnya ada something came up, misalnya ada saudaranya yang sakit atau siapa sakit, itu kan sebuah topik yang tepat untuk, oh iya, ngomong-ngomong kamu udah ada asuransi belum gitu. Ah, Ya I see, kayak I kayak see. ngomongin asuransi doang, itu kan kayak hal-hal simple ya, hal-hal simple. Atau juga misalnya ngelihat pas dari sejak awal itu kan dari sejak PDKT pun ngelihat eh dia mau kontribusi nggak dalam hubungan. Ini khususnya buat yang cowok nih ya, khususnya buat yang cowok. Kalau pas lagi ngedate, ceweknya mau patungan apa enggak nih? Ini penting nih, ya. Sekarang kita bukan bilang bahwa kita bayar sendiri-sendiri aja. Nggak usah, kita saling traktir. Kalau saya sangat-sangat suka saling traktir. Date pertama, cowoknya yang bayarin. Date kedua, ceweknya yang traktir. Nah, di situ kelihatan, oh, oke, berarti bisa saling kontribusi, saling kerjasama gitu. Berarti kemungkinan ngobrolnya nanti lebih gampang. Dibandingin sama mungkin cewek yang ngotot, cowok tuh yang harus bayar. Itu kayaknya susah ntar diajak ngobrol tuh gitu. Itu kayak dia udah punya prinsip rigid bahwa cowok yang harus menafkahi dan membiayai. Wah, itu susah jadinya gitu. Ini gimana ya Kak, kita cara mulai pembicaraan hal-hal keuangan gini? Karena seperti yang Kak Kay bilang tadi, ada beberapa wanita yang punya pemikiran rigid, oh cowok yang harus menafkahi keluarga, menafkahi kita, yang bayarin semuanya. Itu menurut Kak Kay gimana tuh cara-cara untuk mulai perbincangan ini? Oke, yang pertama kan dari sejak pas ngedate nih, PDKT-nya gitu. Misalnya udah harus bisa dilihat ya. Jadi misalnya ngedate pertama saya yang traktir, net ke date kedua dia yang traktir, itu dibilang aja gitu. Oke, ini first date aku yang traktir ya, date kedua kamu traktir. Atau sebenarnya sih ini sih ada cara-cara lain, misalnya sebelum pergi ngedate kita udah teleponan duluan, ngobrol duluan, chatting duluan, misalnya nanya makanan favorit misalnya ya. Misalnya sama Lawrence, kamu suka makanan favorit kamu apa, Lawrence? Ya, let's say pasta lah Kak. Pasta, oke, saya suka Ya. sushi gitu. Ya udah, oke, Lawrence, nanti kamu takdir aku sushi, aku takdir kamu pasta. Oke nggak? Jadi itu udah deal seperti itu. Lihat dia mau apa enggak. Kalau misalnya nggak mau, nah itu sebenarnya udah opsi yang bisa langsung diambil dari awal sebenarnya. Ya, lain hal kalau misalnya kamu merasa mampu, oke, gue mampu, dia minta dibiayain, gue mampu kok, ya silakan gitu. Tapi ini kan kita bicara soal kalau mau bekerja sama gitu kan, saling saling kontribut gitu. Jadi kalau dari saya sebenarnya begitu salah satu pihak aja nggak mau kontribusi, itu udah harus mendingan nggak usah dilanjut sih ya, Iya. gitu. Boleh, Oh, maksudnya boleh have fun aja, fun seru-seruan, tapi nggak usah go into serious. serious relationship. Mm-mm, Iya, mm-mm, benar-benar. Kan ini kalau masalah awal pacaran, kita bisa kayak mulai ngomongin dari siapa yang bayarin siapa kan ya, Kak. Kayak mm-mm, makanan mana atau date mana. Tapi kalau misalnya kita, let's say kita udah mulai masuk tahap marriage gitu, itu mm-mm. masuk lebih dalamnya itu hal-hal apa aja yang kayak menurut kakak penting banget untuk dibahas? Sebelum merit harus sudah dibahas semua. Kalau udah merit telat Udah lah. beda Sebelum cerita. merit, iya. Sebelum merit udah harus dibahas semua. Jadi let's say udah relationship lumayan lama ya pacaran 6 bulan, setahun. Nah, itu udah mulai boleh tuh di ngobrol-ngobrolin gitu tentang papa dan mama. Kan kita juga udah tahu berarti eh, dia seperti apa keluarganya. Contohnya misalnya kayak kan ada yang orang yang harus membiayai orang tuanya karena orang tuanya udah nggak kerja, udah tua misalnya. Nah, itu kan sebuah beban tuh finansial. Nanti gimana tuh setelah udah merit gitu. Ya, setelah udah Iya. merit gimana? Nah, itu dibahas aja gitu. Itu dibahas nggak apa-apa, ditanya aja. Nanti kalau kita merit, papa mama kamu siapa yang biayain gitu. Ya, Oh, I mau patungan atau tetap kamu sendiri. Misalnya ceweknya yang bilang nggak apa-apa, aku aja sendiri aku bisa kerja. Oke, tapi nanti kalau misalnya kamu nggak kerja ngurus anak gimana? Kamu ngurus anak apa enggak gitu? Iya. Jadi ibu rumah tangga atau enggak? Berhenti kerja atau enggak? Itu kan semua harus diobrolin.
I see. Banyak banget. Dari hal yang paling simpel kayak bayarin listrik dan air itu siapa? Iya, iya benar. Tapi menurut kakak, Mm-mm. worst case scenario kalau misalnya kita ngomongin masalah keuangan gini, apa worst case scenario yang kayak bisa terjadi gitu loh, kalau pasangannya nggak bisa take it very well, let's say. Oke, masalah ekonomi adalah penyebab kedua perceraian di Indonesia sih. Gitu. Jadi sangat tinggi sekali orang yang eh, bercerai gara-gara masalah ekonomi ya. Biasanya sih karena suaminya nggak menafkahi sih, biasanya. Oh, oke, oke, oke. Kalau yang Bukan pertamanya karena. gimana nih, Kak? Kalau yang pertama itu karena pertengkaran terus-menerus. Nah, tapi salah satu penyebab pertengkarannya juga pasti masalah uang juga sih gitu. Iya, Ya. benar-benar. Nah, eh, itu bakalan bikin stres berkelanjutan karena apa? Gini, masalah finansial itu beda banget sama masalah yang lain. Kenapa? Karena masalah finansial itu nggak bisa dicuekin. Contohnya gini, kalau masalah relationship yang lain kayak misalnya cemburu-cemburuan lah, misalnya pasangan kita kasar misalnya suka ngomong kasar kalau lagi berantem, kita masih bisa cuek, ya udahlah cuek lah. Emang dia orangnya kayak gitu, masuk keluar kuping kiri, keluar kuping kanan gitu kan, masih bisa, ya udahlah gitu kan. Iya. Tapi kalau namanya tagihan, emang bisa dicuekin? Iya, benar. Nggak bisa kan? Tagihan rumah harus tetap bayar. Kalau ada orang yang sakit, papa mama sakit misalnya tetap harus dibayar di rumah sakit. Asuransi tetap harus dibayar. Nggak bisa dicuekin, nggak bisa. Ah udahlah, ntar aja. Nggak bisa. Itu Benar-benar. yang membedakan masalah finansial dengan masalah relationship lainnya. Karena nggak bisa dicuekin. Satu, udah nggak bisa dicuekin, udah gitu lama biasanya jangka waktunya. Ya karena cicilan rumah 20 tahun. Iya, betul, Itu betul. itu lama. Jadi berarti apa? Sebulan bisa survive kalau misalnya berantem ya susah. Bulan depan berantem lagi gara-gara itu, bulan depan berantem lagi, jadi sama 20 tahun berantem terus dong gara-gara itu. Ya, setiap kali tagihan datang berantem gitu. Karena Hmm, mungkin salah satunya nggak mau contribute atau apa, ya kan? iya, benar-benar. Nah, Uh, gimana kakek ini kalau misalnya salah satu dari pasangan tersebut punya income yang lebih besar? Itu menurut kakak, kalau misalnya udah diomongin gini, agreementnya gimana? Tapi ideal menurut kakek itu seharusnya gimana kalau satu pasangan punya income yang lebih besar? Sebenarnya nggak ada yang ideal. Jadi semua relationship itu kan hasil kesepakatan dan kerjasama. Jadi makanya nggak there is no right answer. Oke. Saya cuma bisa bilang communicate terus-terusan, ngobrol terus-terusan dan bikin deal sesuai dengan keadaan kalian gitu loh. Yang sama-sama enak, ya, yang sama-sama enak gitu. Contohnya misalnya salah satu lebih besar ya bagus dong. Iya. Dong. Jadi nggak penting siapa yang lebih besar. Kalau salah satu besar ya bagus lah, berarti membantu hubungan tersebut kan gitu. Iya, iya, Ya benar. tapi dicari win-winnya aja. Gitu. Contohnya misalnya eh ya udah aku cover semua gitu kayak kebutuhan rumah, cicilan dan segala macem gitu. Tapi kamu misalnya bayarin pembantu aja karena kan pembantu kan ngebantuin kamu ngurus anak misalnya gitu. Iya. Itu boleh ya juga gitu bebas. Bebas ya. I see, I see. Nah, kalau Mm-mm. misalnya pasangan ini punya perspektif financial yang berbeda, itu gimana, Kak? Nah, makanya itu harus sudah diobrolin sebelum menikah kalau soal itu. Dan kita kan, makanya pas pacaran itu, bahkan dari sejak PDKT harus sudah dilihat nih orangnya seperti apa, orangnya boros apa enggak. Iya, iya. Ya, orangnya boros apa enggak, kalau ngedate maunya kemana gitu. Eh, kalau liburan kemana, ya. Sehari-harinya dia shoppingnya apa gitu. Kalau misalnya tiap hari belanja mulu di Shopee ya, itu bisa jadi Susah pertimbangan ya, gitu. Kak? Iya, iya. Atau kalau cowok misalnya ya kan dia shopping mulu di Steam ya, beli game mulu gitu, padahal nggak dimain-mainin gitu. Ya, itu salah satu indikasi juga ya. Jadi harus udah di ngobrolin sih.
Nah, yang yang penting itu adalah jadi sebelum merit udah diobrolin kalian punya goal apa nih? Kalian Oke. punya goal apa? Ketika udah lumayan serius nih ya, udah lumayan serius, udah setahun, 2 tahun, mungkin udah ngomongin soal nikah, udah ketemu orang tua. Kamu punya goal apa sih gitu? Pengen punya rumah kah? Pengen keliling dunia kah? Pengen nanti punya anak dan anaknya kuliah di luar negeri kah? Itu semua kan punya 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 butuh biaya dan biayanya itu diobrolin nih gimana caranya kita untuk mencapai target tersebut gitu. Ya misalnya kita ya saya sama istri saya pengen keliling dunia gitu. Jadi kita segala macam eh, kelebihan uang gitu kita masukin ke alokasiin ke sana gitu. Kalau ada uang Iya. lebih pasti buat traveling itu udah kayak Iya. deal kita gitu. Nggak buat yang lain jadinya. Jadi nggak buat ganti mobil atau buat apa nggak atau beli gadget baru juga enggak malah gitu. Jadi semuanya harus sudah diomongin dari awal ya, Kak. Ini kan, Ada goal. ya, kadang saya sering dengar cerita kalau misalnya orang yang misalnya let's say ceweknya kaya banget, terus cowoknya biasa-biasa aja. Kadang ada sering sebelum marriage ada namanya prenup ya, Kak. Jadi kayak agreement Mm-mm. setengah-setengah, kayak harta punya cewek, ceweknya, harta punya cowok, cowoknya. Betul, Perspektif betul. kakak terhadap itu gimana? Oke-oke Pendapat, aja kok kalau oke-oke aja selama kedua-duanya setuju, iya, selama gitu. Eh Bisa dimengerti lah maksudnya kalau misalnya dari keluarga yang memang udah kaya banget kan dia pengen proteksi iya, aset dia ya make sense lah gitu. Tapi kan bagaimanapun juga ntar kita punya anak kan itu punya anaknya juga gitu kan. Dan terus apalagi kalau misalnya pasangan kita itu main bisnisnya yang resiko banget gitu, misalnya minjem-minjem uang sama bank gitu. Kalau kita iya, prenup itu bisa proteksi kita juga jadi nggak kena utangnya gitu. iya, benar, benar, benar. Mm-mm. Nah, menurut kakak di rumah tangga, siapa yang harus jadi financial manager-nya? Eh, Orang yang paling pelit sih, Klit gimana nih, Kak? yang paling pelit, yang paling hemat, yang paling jangan-jangan gitu, yang paling bisa kontrol ya manajer keuangan gitu. eh Lagi-lagi itu semua kesepakatan ya kan. Ada relationship yang cowoknya udah nggak mau tahu, kasih aja semua uangnya sama istrinya gitu, lu yang atur gitu kan. Iya, Lu cuma kasih uang jajan aja gitu. Ada juga yang eh lepas tapi ada joint account-nya gitu. Masing-masing punya uang sendiri tapi ada joint account juga. Ada juga. Ada yang digabungin semua, ada juga yang benar-benar terpisah gitu. Lu mau ngapain terserah, gue mau ngapain terserah, yang penting ada pembagian tugas kayak misalnya listrik air gue yang bayar, bayar sekolah anak lu gitu. Jadi tergantung sih, semuanya tergantung win-win solution gitu. Tapi yang iya, jelas itu harus udah bisa dilihat dari sejak awal-awal pacaran. Karena gini, dari waktu pacaran misalnya nih ya, kelihatan pacarnya suka kesulitan uang nggak gitu, suka minjem uang nggak, oke. itu red flag banget tuh. Red flag banget bener-bener harus dipertimbangkan matang-matang. Kalau dari sejak pacaran, pacarnya aja sering suka pinjem gitu. Pakai uang kamu dulu ya gitu. Sorry nih aku lagi nggak ada gitu. Ntar kita nonton pakai uang kamu dulu ya. Wah, itu udah red flag gitu. Atau malah mungkin beneran pinjem kayak untuk aku mau main saham nih gitu. Iya, Aku butuh modal nih gitu. 10 juta misalnya. Berapa juta, 5 juta. Dia minjem dulu. Itu sih red flag ya. Eh Karena artinya dia nggak bisa manage keuangan dengan baik iya, ya. benar-benar. Nggak perlu tajir-tajir banget, nggak perlu gaji gede. Yang penting dia nggak nyusahin orang lain aja. Yang penting dia self sufficient itu udah bagus sih menurut ya. Iya, Dia iya, nggak benar. dia nggak minjem minjem, dia nggak apa dia yang biayain dirinya sendiri. Bahkan sama pacarnya pun dia nggak pernah minjem, dia nggak pernah apa gitu. Kita Ya rada off jadi topic dulu nih, Kak. Oke, sorry, uh, Kak. Go on, Kak. oke okay. Oke Eh, okay, ke- gimana?
Kita rada off topic dulu nih. Kalau misalnya, menurut kakak red flags apa aja? Kalau misalnya kita lagi PDKT, menurut kakak red flags apa aja yang kita mesti notice gitu di PDKT? Selain yang Oke, pelit atau gimana ya? oke. Heeh. Ya, tadi kan yang pertama suka minjem uang ya, Iya. pas PDKT maupun pas pacaran. Heeh. Karena saya banyak nih, khususnya cewek sih, saya sedih juga karena cewek mungkin lebih nggak enak hati ya. Iya. Dipinjemin uang sama cowoknya untuk modal bisnis biasanya alasannya. Lumayan gede, biasa berapa puluh juta. Itu sudah gitu putus, utangnya nggak balik. Itu banyak banget tuh cerita kayak gitu. Banyak ya kak, nggak pernah Banyak denger. banget, banyak banget, banyak banget. Ah, itu yang pertama, kalau masalah finansial, masalah ngutang. Terus kedua, ya kasar biasanya. Oke. Kalau udah kasar gitu, udah red flag. Misalnya lagi berantem dia ngomong kasar gitu. Terus juga selain kasar adalah apa? Suka ngilang-ngilang, jadi dia nggak bisa komunikasi dengan baik. Kalau ada masalah dia ngilang, ngeblok, ghosting 3 hari gitu. Wah itu artinya dia nggak bisa handle masalah, artinya dia nggak mampu untuk komunikasi dan ngobrol baik-baik. Artinya solusi dia terhadap masalah adalah kabur. Itu bahaya gitu, karena bakal stres terus ya. Oke, kak, kalau eh misalnya kita salah satu pasangan udah banyak red flag nih, yang pasangan itu udah notice nih kayak mau putus, nanti kalau misalnya dua-duanya kayak coba pertahanin hubungan itu, tapi mereka tahu kayak hubungannya udah nggak sehat karena banyak red flags. Menurut kakak tuh ntar marriage life-nya gimana kalau begitu case-nya? Gini, banyak orang berpikir bahwa marriage itu akan memperbaiki. Ya, misalnya dia kasar, ntar habis married enggak deh gitu. No, malah sebaliknya. Marriage itu justru brings the worst in us gitu. Karena apa ya? Karena marriage itu kita di confine ya, terkurung dalam satu orang bareng-bareng terus gitu. Itu udah pasti, gitu. Ya, pasti bakalan gontok-gontokan gitu istilahnya. Iya. Ya, emosi, emosi banget pasti. Jadi brings the worst of us. Jadi kalau dia udah kasar, bayangin ntar bakal merit pasti bakalan lebih kasar. Oke. Oke, jadi kalau misalnya dia pas pacaran udah boros atau malah minjem uang, nggak nggak bisa manage uang, pas udah merit pasti lebih berantakan lagi gitu. Jadi dibayanginnya gitu, sifat buruk apapun yang kamu lihat dari pasangan kamu sekarang pas pacaran, itu akan lebih parah, it's gonna Waktu get merit. worse waktu married. Jadi, are you ready for it? Gitu. Siap apa enggak? Ya kalau siap silakan, it's not for me to say nggak boleh juga gitu. Iya, iya, betul, Kak. Kalau siap ya silakan. Tapi you have been warned istilahnya, udah diperingatin nih, kasih warning nih ya, gitu. Ntar tanggung sendiri resikonya. Karena marriage bukan all flowery ya, Kak. Pasti banyak masalah, lebih banyak masalah. Terus financial mesti bareng malah Iya. sekarang. Jadi, Kalau Larencia sendiri gimana? Lawrence, kamu kalau finansial gimana? Pengennya gabung semua atau pisah atau gimana? oh, aku pisah sih, Kak. Soalnya aku personally digedein karena apa, dibesarin sama orang tua buat punya pendapatan sendiri. Oke, pisah tapi di tengah ada joint account gitu. Masing-masing punya sendiri, terus di tengah ada joint Iya, account atau gimana? Oke. iya. Karena kan gimana pun juga harus ada something yang kayak berdua gitu. Let's say kayak mungkin cicilan rumah atau gimana gitu kan, Ah Kak. ya, exactly. Oke, oke. Oh, Iya. jadi yang berdua itu dalam bentuk ini aset mungkin. Aset yang kita pakai berdua. Tapi kalau Hmm, hmm, misalnya hmm, hmm. something I worked on sendiri, then it would be my money. Oke, kayak kalau biaya anak, Biaya anak ya berdua dong, Kak. oke, bikinnya berdua ya. Iya, bikinnya berdua. Susah ntar. Oke. Nice, Ini. nice, nice. Heeh. Iya. Saya rasa untuk apa
yang udah lebih modern gitu ya, pasti pikirnya seperti itu juga masing-masing. Apalagi juga kalau misalnya wanitanya juga kerja, cowoknya kerja dua-duanya, pasti mikirnya juga tetap pengen punya uang sendiri karena gue udah kerja gue juga pengen nikmatin gitu kan. Iya, Heeh. betul. Ya Nah, pendapat mungkin kakak yang gimana nih? hmm, Misalnya kan ada gender role ya di society ya kak. Gimana cowok kayak diharapkan untuk menjadi breadwinner, menafkahi keluarga gitu-gitu. Nah, kalau let's say kita balik lah gender role-nya. Cowoknya yang jadi stay at home dad, ceweknya yang nafkahin keluarganya. Itu pendapat kakak terhadap kayak idea itu gimana kak? kalau saya sih jujur sih nggak masalah ya, nggak masalah, fine fine aja gitu. eh Memang jadi eh gender role ini sebenarnya bikin sulit sebenarnya sih, yang Iya. bikin stres sebenarnya gitu. Makanya saya berusaha ngajarin orang bahwa jangan jangan terlalu rigid sama gender roles ini, terutama soal nafkah ya. Karena itu bikin stres cowok dan cewek jadinya. Satu, kalau jadi cowok dia jadi stres, dia berpikir bahwa namanya cowok harus mampu untuk menafkahi, dan terus dia jadi egonya terluka kalau misalnya istrinya bisa kerja atau sukses gitu. Kayak jadi nambah masalah sendiri gitu loh. Iya. Untuk hal yang nggak penting gitu loh. Hanya karena lu cowok terus lu pikir lu harus menafkahi dan istri lu kalau boleh kerja. Dan lu padahal kalau istrinya nggak kerja akhirnya dia susah sendiri karena uangnya nggak cukup sebenarnya kan. Iya, iya. Tapi dia gengsi gitu loh. Nggak mau istrinya kerja. Nyari masalah sendiri jadinya ya. Dan banyak kan di Jadi, Indonesia yang seperti itu. iya, Banyak di betul. Indonesia. Dan itu yang saya juga kesal sebenarnya. Gitu. Tapi udah kayak Iya kan? bawaan. Iya. Mm-mm. Benar-benar benar. Nah, kalau misalnya cowoknya, misal let's say dia ngerasa egonya tersakiti gara-gara ceweknya berpendapatan lebih banyak gitu. Nah, ini ceweknya gimana nih mesti approach communication sama cowoknya? Biasanya, nah nggak, masalahnya biasanya ketika hal itu terjadi, si cowoknya tuh nggak ngomong. Kan namanya Oke. gengsi, masa gengsi ngomong. Ya, benar juga. Aku insecure nih karena gaji kamu lebih gede, kan nggak mungkin. Dia ngerasa doang di sini, gitu kan, kayak terus kayak merasa terancam gitu, kayak ngerasa gua nggak worth it. Namanya cowok harus bisa menafkahi lebih besar. Nah biasanya akan keluar rasa insecure itu, kan keluar macem-macem tuh. Jadi sering ngajak berantem bininya, jadi bininya dilarang-larang untuk nunjukin bahwa tetap dia yang punya power nih, untuk Iya. nunjukin bahwa tetap gue yang punya in control. Jadi istrinya digrecokin, dikontrol, diatur-atur, diajak berantem, disuruh ini itu, di disuruh berhenti kerja mungkin, atau mungkin ya worst case scenario ya mungkin selingkuh misalnya, untuk Oke. just to show that gue masih ini loh gitu loh, gue masih powerful gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kita udah lihat tanda-tanda kalau misalnya emang dia gengsi gitu. Menurut kakak, istrinya mesti ngapain nih? First step-nya. First stepnya, oke, oke, yang pertama, kalau misalnya kamu perempuan dan kamu merasa karir kamu oke, setiap kali nanti pacaran ketemu cowok kamu harus bilang gitu, are you okay sama cowok, sama cewek sukses atau enggak gitu, karena karir aku bakalan maju dan aku nggak ada plan untuk stop sama sekali gitu. I wanna be meaningful in this world gitu kan. Eh, Lihat reaksi dia gitu. Paling enak sih sebenarnya dicegah sebelum terlambat Nikah. sebenarnya. Ya kalau Ya. kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi kalau udah nikah, caranya adalah dengan eh terus sih. Ini emang usaha terus meyakinkan dia. Ya diajak ngobrol gitu. Diajak ngobrol, syukur-syukur kalau dia bisa jujur si cowoknya, ngobrol baik-baik. Tapi kalau nggak bisa pun ya dengan bersikap sweet, tunjukin bahwa meskipun gua eh, gajinya lebih besar, tapi you're still my husband, gua istri lu, gua submit sama lu, ya gitu. Ya sorry banget, tapi kita kan lagi bicara tentang gender roles yang rigid ini kan. Iya.
Iya. si suami yang begitu kan dia pengennya punya power, jadi ya mau nggak mau cara meredamnya adalah dengan lu tetap pemimpin, lu tetap imam, gue tetap nurut gitu. Jadi dengan nunjukin bahwa meskipun uang saya lebih banyak, tapi saya tetap memenuhi peran saya sebagai istri yang baik kok gitu. Nggak usah khawatir. Jadi Cuman dengan saya berusaha, suka berkarir gitu atau gimana ya, Kak? iya. Mm-mm. I see. Terus menurut kakak apa aja sih kayak cara ngomongnya kita mesti apa yang diperhatiin kalau misalnya kita ngomong keuangan gini? Atau misalnya kita lagi ngomongin cara meredamkan egonya tadi itu menurut kakak hal apa yang kita mesti perhatiin banget? Ngom Ajak ngomongnya baik-baik. Ajak ngobrolnya tuh jangan pas lagi berantem, justru jangan. Ajak ngobrol Oke, baik-baik, makan dulu, kasih makan enak dulu, gitu iya kan. Terus benar-benar. sambil dipeluk, dicium, dilus-elus, sayang kenapa sih kamu kok belakangan ini sering marah-marah gitu. Sejak aku naik gaji kok kayaknya kamu sering marah-marah. Iya Kenapa iya iya betul. sayang gitu. Dilus-elus, kenapa? Ntar Ngomong baru baik-baik gitu. diomongin, dibaikin dulu Iya, ya kak. harus Iya benar-benar. dilus-elus. Kenapa sih gitu? Nah, ini kan recently ya Kak, kita balik ke omongan kita yang tadi lagi. Banyak cowok yang sering ghosting, atau cewek bahkan yang sering ghosting gitu. Nah, menurut Kakak Mm-mm. itu beda nggak sih sama yang namanya cooling down? Beda dong. eh Cooling down nggak harus 3 hari ya. Iya benar juga. Kalau di kelas cinta kita selalu bilang boleh nggak kontekan, tapi 24 jam aja boleh. Max 24 jam. Kenapa Gitu tuh kalau Kak, misalnya. 24 jam? Karena kalau kelamaan jadi nyaman. Bener. Gini, ya apalagi kita ngomong relationship yang udah lama nih ya. Terus dia udah sering berantem. Terus kita diemin pasangan kita. Aduh itu enak banget, damai banget rasanya. Gitu. Jadi bisa bisa keterusan. Itu juga alasan kenapa saya tidak menganjurkan pasangan suami istri pun kalau lagi berantem bisa ranjang, jangan. Oke. Bisa ranjang bentar menenangkan diri gitu. Jangan. Kenapa? Itu bisa keterusan karena enak tidur sendiri. Iya benar. Iya benar. Ntar keterusan lanjut, ntar jadi masalah lain lagi ya Kak. Keterusan dan jadinya jadi diem-dieman. Itu yang terjadi sama pasangan yang diem-dieman. Yang suami istri yang akhirnya diem-dieman terus gitu. Karena keterusan. Awalnya berantem, terus Iya. diem-dieman kan. Nggak ada yang mau saling minta maaf duluan, nggak ada yang mau negor duluan. 2 hari, 3 hari, 4 hari, enak. Nggak berantem kan? Enak juga ya. Kalau nggak ada bini yang grecokin gitu. Iya. Enak juga ya, nggak ada suami yang bawelin. Udah sendiri-sendiri jadinya deh. Udah terus tahun, 2 tahun. Nggak pernah ngobrol lagi deh. Ya, susah Ngobrolnya ya lewat Kak. WA. Ada saya yang klien seperti itu yang ngobrolnya lewat WA sama suaminya. Jadi jarang ketemu gitu Kak atau gimana? Satu rumah. Oh, satu rumah jadi pulang kerja langsung beda ranjang. Iya, dan ngobrolnya lewat WA. Kayak ngobrolinnya juga ngobrolin yang siapa. Besok jemput anak siapa gitu. Ngobrolin hal-hal yang administratif lah istilahnya. Listrik udah dibayar belum gitu. Tapi nggak mau beneran ngobrol kayak kamu gimana tadi, how's your day? Kagak Siapa yang ngurus anak gitu. gitu-gitu ya kak. Tapi menurut kakak kalau Mm-mm. misalnya udah kelanjutan kayak gitu, menurut kakak mesti baiknya tuh diapain? Kayak mendingan dilanjutin atau diudahin atau gimana kak? Soalnya kan, Kalau kalau salah soalnya satu ya, masih ada niat, masih bisa, selalu masih bisa kalau masih ada oke, yang bisa, mau niat. oke, 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 oke. Terus kan banyak nih pasangan-pasangan yang kayak rela nggak pisah, padahal udah toxic banget ya, demi anak kayak Mm-mm. gitu. Nah, menurut kakak itu gimana? Kalau misalnya cerai gitu, apa itu efek mentality anaknya atau gimana, Kak? Oh, kalau ngaruh ke anak pasti ya, Iya, gitu. Toxic relationship-nya yang kayak gimana dulu nih? Soalnya
Kayak gimana tadi, Lawrence? Misalnya toxic relationship-nya kayak udah berantem terus gitu. Mereka udah tahu kayak they're not good for each other, tapi kayak masih dipaksain mau bareng gitu. Demi anaknya. Oh, oke. Sebenarnya kalau dua-duanya masih mau perbaiki sih bisa Oke. untuk datang ke konsultasi ya sama Lex di kelas cinta sama Lex the Praxis. Kalau Lex emang dia udah pernah ambil kelas eh, marriage counseling di Hmm. Singapura ya dari jadi kelasnya ini apa pendirinya dari Amerika gitu. John Gottman salah satu profesor yang udah meneliti marriage puluhan tahun gitu. Jadi emang dia biasa handle pasangan-pasangan yang udah eh, berantem melulu. Tapi harus dua-duanya, nggak bisa cuma salah satu, nggak bisa. Salah satu doang Iya. konsultasi gimana itu nggak bisa. Kalau dua-duanya masih mau, bisa. Oh, oke, oke, oke. Karena relationship gak akan bisa berfungsi atau lanjut kalau misalnya one partner stop giving effort ya, Kak, Oh, intinya. bener banget gitu. Mm-mm. Oke deh, kayaknya kita udah mesti masuk sesi Q&A ya, Kak. Tapi sebelum masuk Oke, ke sesi Q&A, buat teman-teman yang lagi nonton Female Daily, mereka punya aplikasi yang berisi review produk-produk kecantikan, newsletter, forum diskusi, dan mereka berbagi pengetahuan seputar dunia kecantikan. Dan selain itu, mereka juga memiliki Beauty Studio by Female Daily yang dapat menjadi tempat buat teman-teman semua untuk membeli beragam beauty product. Jadi jangan lupa follow social media mereka ya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan, boleh dikirimin ke question box ini. Ntar aku pilih beberapa untuk dijawab sama Kak Kay. oke. Oh ya, sama Lawrence ini kan sebanyak dari follower saya juga nih, pasukan saya nih. Mungkin Iya. bisa dijelasin juga before 25 itu apa sih? Oh, Before 25 itu jadi mereka ini non-profit organization ya. Dia itu something like youth empowerment yang mau inspire anak-anak muda untuk learn different aspects of life dan visinya mereka itu untuk equip anak-anak muda ini yang masa hidupnya masih lama supaya mereka lebih ngerti lah, lebih diekspos sama berbagai perspektif di kehidupan dan kita invite speakers yang udah berpengalaman untuk ngasih mereka insightful discussion gitu. Ya, jadi itu Oke, something about before 25. Ada pertanyaan lagi, oke. Kak? Nanti itu sering-seringnya live kayak begini berapa lama sekali? Oh, saya kurang tahu, Kak, tapi kayaknya musiman gitu ya. Hari ini setahu saya Oh, hari oke. terakhir sih ya. Oh gitu, oke. Iya. Ntar masih ada sesi lagi di jam 2. Oke, sip. Iya. Oke, aku pilih dulu ya questions-nya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Hal-hal urgent apa yang mesti dibicarakan sebelum pranikah? Tapi kalau kakak bisa rank gitu, apa aja yang nomor satu nih? Sebelum nikah ya, Iya, satu duit. duit. Ya, oke. Yes, satu duit udah harus gitu. Kayak ya tadi itu duit itu aja udah banyak banget ininya poinnya. Bullet Iya, iya, iya. poinnya kayak siapa yang bakal biaya nikah, nanti udah nikah pindah ke rumah siapa, ntar rumah siapa yang biayain. eh Misalnya kalau orang tua sakit siapa yang bayain, ada asuransi apa enggak, sekolah anak gimana, itu semua udah harus diobrolin ya. Iya, iya. Eh Satu itu. Kedua, eh tinggal di mana? Tinggal di mana? Iya, Nah, tinggal di kenapa mana? tuh, Kak? Penting. Maksudnya apakah tinggal berdua atau tinggal sama orang tua? Itu penting sih. Nah, menurut Iya, kakak kalau misal tinggal sama orang tua ada efek tersendiri sangat nggak? sangat ngefek sih, nggak ada privasi ya jadinya ya.
nggak ada privasi. Tetap berasa itu bukan rumah kita gitu loh. Iya, benar. Ya, karena beda kalau kita punya rumah dulu tinggal sendiri, terus pas orang tua misalnya ya, salah satu meninggal, satunya pindah ke rumah kita. Itu beda, itu rumah kita, mama kita nebeng sama kita gitu, tinggal sama kita. Itu beda dibanding kita dari kecil tinggal di rumah orang tua terus sampai gede, terus pasangan kita menikah, dia pindah. Jadi tetap rasanya tuh itu rumah orang tua, nanggep ya, Iya, feel-nya. ya. Itu rumah orang tua gitu. Kita nebeng sama orang tua. Jadi ada sense of psikologinya beda gitu. Tetap ngerasa nggak bebas, nggak enak. Terutama yang orang yang pindahnya ya, si pasangan kita itu. Gitu. Iya, benar, benar, benar. Karena Uh, saya sering dengar cerita kayak mamanya nebeng di rumah siapa, ntar malah berantemnya ya gara-gara mamanya nebeng gini. Padahal Iya, relationship-nya sebenarnya nggak kenapa-napa. iya benar gitu. Ya misalnya, ya namanya kita kadang mungkin weekend pengen di kamar doang santai-santai nonton Netflix, tapi terus kan orang tuanya ngoceh gitu, mana sih cewek masa jam segini belum bangun, pas di kamar belum mandi belum apa. Ya Ribet. yang kayak gitu-gitu. Jadi harus diobrolin tinggal di mana, eh, terus juga masalah of course, konflik manajemen harus sudah diobrolin juga, karena merit kan pasti bakalan banyak konflik gitu. Bisa nggak Iya, dia nih ngobrol baik-baik kalau ada konflik gitu. Masalah iya benar. keluarga bener-bener harus diobrolin juga. Nggak boleh ikut campur. Misalnya ada kecenderungan dari salah satu pasangan, orang tuanya ikut campur, bilang dia bisa nggak ikut campur gitu. Gimana Hmm. caranya biar dia nggak ikut campur. Gitu. Jadi faktor-faktor yang akan bikin konflik tuh kita dikit-dikit at least udah kalau sebisa mungkin dieliminasi ataupun diminimalisir gitu sebelum nikah. Sebelum nikah benar-benar. Biasa apa sih yang bikin konflik ya itu uang, keluarga. Oh, benar-benar. Ini dari tadi kita ngobrol, ujung-ujungnya ya gimana solusinya komunikasi lagi ya, Kak. Betul. Mm. Oke deh, kita lanjut ke question lain ya. Nih Kak, ada yang lagi berantem sama pasangannya, dia nanya, cara ngeredam ego pria itu gimana karena WA-nya nggak dibales-bales, Kak. Cara ngeredam ego pria pas lagi marah gimana? Yang pasti jangan dicecer, jangan dicecer, jangan di-chattingin terus. Kamu kenapa? Kamu kemana? Ditelepon lagi, p gitu kan. Di chattingin terus panjang Iya. lebar bikin kayak skripsi gitu kan, menjelaskan aku nih gini, aku maksud aku panjang lebar dijelasin, ya ampun, kayak dua dua halaman Word gitu dikirim pakai WA. Jangan gitu. Cukup tunjukin kamu kamu cukup kamu bilang minta maaf dan kamu ngerti kalau dia lagi butuh waktu, and then you will wait for him gitu. Istilahnya bilang kayak sorry sayang, tadi aku bikin kamu marah, aku nggak maksud gitu gitu kan. Kalau kamu butuh waktu buat tenangin diri, ya udah oke, nggak apa-apa, it's okay. Nanti kalau udah nggak marah lagi, chat aku ya gitu. Take care. Iya. That's it, udah diemin. Besok pagi misalnya dia masih belum bales, ya udah bilang aja morning gitu. Kau masih marah Hmm. ya? Ya udah nggak apa-apa. Take care ya, jangan lupa makan. Kalau udah nggak marah chat aku. That's it. Tetap kasih perhatian, tapi tetap kayak lu masih mau marah ya wes gitu. Jadi mesti dikasih space dulu buat dia cool down dulu, jangan makin Mm-mm, dicecer gitu kali ya. betul. Tapi tetap kasih perhatian, a little Ya, bit. Untuk oke kasih deh. tahu bahwa kita care dan gue nggak marah kok gitu. It's okay, you can contact me. I see. Terus ini ada Mm-mm. pertanyaan lagi nih, Kak. Eh, apakah mempunyai background keluarga setara lebih membantu dari Bener, segala gimana tuh Kak? sangat, Kenapa?
sangat-sangat mempermudah ya kalau misalnya kurang lebih setara secara finansial. Berarti kita bisa kurang lebih kan tahu gitu loh. eh pola pola pengeluarannya, kebutuhannya apa gitu. Soalnya kan beda kalau jomplang kan kebutuhannya beda tuh. Iya, iya. Ya, kebutuhan orang yang udah kaya sama yang sedang-sedang kan beda. Benar, benar, benar. Jadi kebutuhannya beda, ngobrolnya beda, dunianya beda gitu. Terus lebih Problem banyak solvingnya juga compromise ya. beda. Iya Benar. benar, lebih banyak compromise. Jadi kalau setara jauh lebih enak gitu. Kebutuhannya pasti kurang lebih sama sih, itu sih. Gitu. Kebutuhannya. Benar, benar, benar. Kebutuhannya kurang lebih sama, problemnya kurang lebih sama, jadi bisa kerja sama barengnya juga lebih enak. I see. Terus Mm-mm. approach to solvingnya juga ya kadang mirip, kadang enggak gitu kali ya, Kak. Iya benar gitu. Oke. Hmm. Kayak misalnya Menarik. contohnya nih, misalnya kan kayak middle class lah kita Iya, paling banyak rata-rata di Indonesia middle class. Apa sih middle class? Standarnya pengen punya rumah gitu kan. iya. Gitu. Pengen punya rumah sendiri misalnya. Ya itu kan sama-sama dua-duanya butuh, dua-duanya pengen punya rumah. Jadi ya tinggal diobrolin. Ya udah kita pengen punya rumah, kamu pengen punya rumah nggak? Yuk, pengen punya rumah di mana? Di sini yang bagus tuh kita lihat bareng. Terus gimana kita bakal nyicil sebulan berapa? Ya udah aku sisihin segini, kamu sisihin segini gitu. Karena Benar. setara kan bisa gitu tuh ngobrol. Iya, benar, Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi Hmm. nih, Kak. Tentang gender role. Apakah gaji semuanya harus diserahkan ke istri dan berapa persen gaji yang harus diserahkan ke istri? Ini lagi-lagi masalah gender role nih. Aji, ini kalau gaji dikasih tahu, menurut saya wajib ya terbuka. Saya punya gaji sekian gitu. Nanti maksudnya setelah udah serius ya, jangan awal-awal pacaran ya. Belum perlu sih. Apalagi first date jangan. Nanti Red when it's flag. getting serious gitu kan kayak udah pacaran udah 6 bulan gitu. Kasih tahu gaji oke, okay, fine harus gitu. Kalau ada tabungan juga kalau apalagi udah mulai serius ada tabungannya boleh kasih tahu lah gitu. Kira-kira. Tapi apakah gaji harus kasih ke istri? Nah ini kesepakatan kamu sama istri nih. Nggak ada jawaban yang pasti gitu. Kalau kamu nggak mau ya jangan. Jangan sampai ntar kamu ngasih terus menggerutu nggak happy juga ntar malah bininya yang diomel-omelin gitu. Iya, Jadi kamunya pasangan gimana dealnya? Yang sama-sama happy harus. Jadi ngelakuinnya juga nggak terpaksa. benar. Nah, ini Kak ada yang nanya lagi. Cara paling efektif untuk menabung untuk wedding tuh gimana ya? Cara paling efektif untuk menabung ya sisihin gajinya setiap bulan. Benar, benar. Iya gitu. Yang satu weddingnya mungkin jangan malam-malam amat kali ya. Bentar. Weddingnya simple aja. Iya. Kalau untuk cara penabung yang paling efektif, mungkin saya kurang 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 kompeten ya. Oke. Kamu bisa konsultasi kok sama financial planner gitu. Zaman sekarang banyak banget tuh financial planner di Instagram. DM aja gitu. Kalaupun harus konsultasi sama mereka berbayar aja satu kali konsultasi doang misalnya. Nanti mereka akan kasih tahu cara-cara menabung, mau weddingnya seperti apa, cara nabungnya gimana, sisihin duitnya berapa persen, selama berapa lama, nanti mereka yang ngaturin gitu. Jadi jangan jangan ragu untuk DM financial planner yang kamu lihat oke di Instagram. Oke deh. Nah, satu question lagi ya, Kak. Oke. Ini. Kalau... Kok ini nggak bisa ya? Bentar. Nah, Kak, ini kalau misalnya udah pisah pasangannya dan mereka ribut nih
Nah, ini perjanjian gimana nih Hmm. untuk besarin anaknya bareng? Let's say kondisinya mereka lagi nggak ngomong-ngomongan. Menurut kakak gimana tuh? Hmm, kalau masalah bercerai ya atau pisah, tapi punya anak, dua-duanya harus jadi dewasa sih, harus profesional istilahnya. Jadi nggak besarin Hmm. anak itu dianggap seperti sebuah pekerjaan. Sama kayak misalnya kamu punya pacar, putus, punya pacar di kantor yang sama, satu Iya. kantor, kantor satu kerjaan terus putus gitu, kan diem-dieman tuh. Tapi kan tetap harus komunikasi untuk urusan kerjaan. Nah, Hmm. sama anak juga gitu. Jadi ya ngomong urusan anak aja, nggak usah ngomongin yang lain, nggak usah ngomongin hal-hal yang kehidupan personal. Ngomongin soal anak aja, jadi kayak profesional aja, kayak kolega, ya. Memang itu kan sebenarnya profesi kan, papa dan mama itu kan profesi, ibu dan ayah itu profesi seumur hidup kan sebenarnya. Dan harus kerja, harus bisa profesional, kerjasama demi ke masa depan anaknya gitu, demi kebaikan anaknya. Itu sih, kalau bisa dilakuin, nggak perlu friendly, nggak perlu temenan, nggak apa-apa. Yang penting profesional. Iya, benar-benar. Iya, no problem sebenarnya. Oke deh, Kak. Sepertinya we're running out of time. Dan Oke, thank you so much, Kak, ya, for the discussion. It's been very insightful dan semoga bermanfaat juga sama teman-teman, buat teman-teman ya. thank you banget udah diundang ya di For Oh iya, Five, Kak. Lawrence. Ya, stay safe ya, Kak. Iya, sama-sama. Dan Thank you semua yang udah nongkrong ini, yang udah nonton, yang udah datang. See you. iya, see you, Kak. Dan Oke. thank you semua ya untuk sponsor Lamur Pastry dariku, Crispy, Lakswana, Alex, Female Daily, Utopia, dan Sejuta Cinta. And don't forget to check them out. And teman-teman jangan lupa juga ya untuk ikut sesi selanjutnya di jam 2 siang nanti bertema Passion and Career. You do you bareng Jebong. Oke deh. Thank you so much ya, Kak. Thank you, Thank you. Lawrence. Bye-bye Bye-bye. sekarang ya. Thank you, teman-teman.